Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel Muhammad Siddiq Official. Kali ini saya akan memperagakan ngasah kombinasi dari batu gunung tajamnya di batu grit. Di sini ada batunya yang namanya kondonium ya ini. Nah ini dari sini dari awalnya dari 400 nih. Tapi ini adalah semua golok yang buat potong kambing ini. Ini cakep-cakep ini buat potong sapi, buat potong kambing ini bagus-bagus ini. 25 cm sampai 23 cm ini panjangnya. Nah, ini baru jadi nih semua. Bagus-bagus ini goloknya. Pisaunya, tapi kita juga bisa juga buat motong sapi ini lebih enak ini pendek, jadi nggak usah digantung, ditaruh di bawah, didengekin, didalakin, malahnya kita ambil dari bawah, tapi tajamnya harus digrit baru ngejros. Nah alhamdulillah ini sudah selesai ini dari tempat pandai. Nah baru dianterin. Nah saya akan coba ambil satu yang ini panjangnya kira-kira 25 cm ini. Nah ini baru ini baru. Nah ini saya akan coba bikin kombinasi tajam dari 400 di batu ini kondonium, terus sampai naik di batu matanya di 12.000. Kita benerin badannya dulu ini. Badannya ini banyak bekas amplas. Saya kan nggak pakai begi, jadi saya pakai gerinda amplas. Nah jadi ini alhamdulillah depannya bagus banget, depannya lurus nih. Nah ini bajanya perkiong ini sama kecap garpu ngentringnya. Ini keras bener kayaknya. Tajamnya juga alhamdulillah lumayan, tipisnya kira-kira 2 mili ke 1 nih. Jadi tipis bener ini. Lebarnya 3,5 nih. 3,5 ke 3. Panjangnya 25 ini. Jadi amboy bener ini kalau buat motong dari bawah, tarik. Ini sapinya nggak digantung. Alhamdulillah, insya Allah salam tempel mambrak bener ini. Nah kayak gini. Itu saya bikin persiapan buat Idul Adha, semuanya ada sekitar 60 nih. 60 golok, 60 pisau. Ini bahannya dari Perkiong Mercy Unimog ini. Nih. Udah, saya akan coba ngilangin baret dulu dari 240. Nanti kita sambung ke batu gunung ini. Batu gunungnya nanti kita akan finishingnya di batu grit ini. Di batu grit di 6.000 nya. Nah, kita sambung lagi ke 8.000. Nah, sampai benar-benar tajam. Coba kita tes pisau ini. Ya, coba kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga ada amalan dari Habib Umar. Kalau mau ngasah itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin 3 kali. Farij 'alal muslimin. Terus minta sama Allah. Mau tajamnya kayak gimana? Terserah Allah yang ngasih. Kita semua sabab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Nah ini 400 ya. Nah kita mulai dari badannya, karena badannya itu benar-benar bekas gerindaan 240. Tapi kalau di 240 amplas alhamdulillah langsung bersih, langsung cakep nih. Coba kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nggak nyerosot nih. Ini airnya juga mudah-mudahan netesnya lancar.
karena ini baru dibenerin ini airnya, tempatnya ini. Nah kalau kayak gini kan lancar nih. Nah kalau airnya lancar, amplasnya selalu bersih. Kalau selalu bersih, ininya pasti kemakan. Kalau amplasnya kotor, banyak gram-gram pisau dari sini, ininya nggak kemakan. Ya, jadi kalau teman-teman yang mau hobi ngasah di rumah, ya bikinnya kayak gini, ada tetesan airnya. Selain mata goloknya nggak panas, terus ini juga cepat ngilangnya. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bikin sampai tajam. Ini nanti kita bikin matanya di sampai 12.000. 12.000 tuh udah bening bener matanya, cakep bener. Nah ini kan ya lumayan, sekali gesek aja dia udah hampir habis sih, enggak, masih banyak, tapi enteng aja rasanya. Kalau dari Gerinda 240, mungkin kalau punya begi lebih bagus kali ya, lebih enak. Saya nggak bisa main beginya, jadi saya bisa mainnya manual. Kalau manual itu tajamnya lebih padat, lebih asik. Makanya saya dari dulu rasanya manual. Saya gede tuh, asah. Nah ini kebenaran sepuannya tinggi tuh. Ini makanya dia apa kayak cap garpu suaranya, berkentingnya. Nah ini benar-benar lurus benar nih asahannya matanya ini. Nah ini benerin badannya dulu, badannya semua. Jadi kalau teman-teman yang mau ngasah pisau yang dari bengkel itu yang banyak kikiran atau yang udah punya belt, yang bekas beltnya kayak gini, terus mau dimirorin, ya buangin dulu di 240. Karena di 240 ntar naik 400, badannya udah bagus, udah cakep. Ini masih ada cilok-cilokannya di 400, di 240 nya kita buangin dulu. Kita bikin di kelas tajam untuk pisau ini karena tanggal 27 insya Allah nanti bisa di live ini kita motong sapi beneran. Ada yang nyuruh motong dia buat maulid, sekitar katanya sih pesantren besar itu 70 ekor. Nanti saudara-saudara kalau yang mau daftar ikut, kalau seandainya jadi saya dipanggil ke sana, saya kabarin di Facebook saya nanti, Muhammad Sidik. Nah, kita kerjain rame-rame kan. Dan nanti juga kalau ada yang mau tes pisau ini, pakai pisau ini boleh kita tes ke sana. Karena kalau dilihat dari bahannya ini udah sangat ramping, terus juga keras minta ampun. Ini kayak baja modern, biasanya sama kayak D2. Kalau Perkyong itu kelas standar tajamnya di SS60 sama dia, sama D2 Takamichi sama ini biasanya. Makanya dia harus pakai tenaga ditekan dikit untuk ngilangin bekas gerinda di 240 nya. Nah, kan cepet nih, baru dapat sebelah ini, tapi udah lumayan ini, udah lumayan, udah bersih. Kalau bersih terus naik 240 400. Kalau mau mirror udah tahu kan kemarin yang saya kasih tahu, buat mirrornya di 240 400, di 600 agak lama dikit karena biar apa, biar pori-porinya di sini biar halus, jadi nutup pori-porinya. Kalau halus naik lagi di 1000 udah kinclong.
udah cakep bener. Nah itu dipegang, insya Allah kalau orang bilang wah kalau golok dari per itu cepet karat, kalau udah bikin mirror begitu insya Allah nggak karatnya nggak parah, cuman dia kuning aja. Kalau udah ditutup pori-porinya nanti dia kuning, jadi kalau dipegang sama aja. Kalau misalnya di stainless ya dia beceplak tangan, bekas tangan. Tapi kalau yang di per dia kuning, ada bekas kuningnya sininya, tapi gampang dihilanginnya. Kenapa? Karena pori-porinya udah nutup sini. Nah ini sebelahnya udah dapet, kita main lagi di sebelah lagi. Amplasnya juga masih bagus, nggak usah diganti, masih bisa di amplas ini. Cuman ya gitu, kalau nggak buat pakai sendiri ya agak lama di amplas 240 nya. Nah ini ntar habis gini kita ambil batu gunungnya buat nyari matanya, buat tajamnya. Ini kita cari buat rapihnya dulu, karena ini tepannya sangat bagus, rata bener. Ini sama juga kayak di bel, ini kikirannya juga bagus. Ini insya Allah tajamnya juga bagus. Nanti ini kita bikin bersih dulu ya. Kita bikin bersih supaya enak dilihatnya. Ini kita kan pengen jualnya kualitas, jadi harus mirror dan harus tajam. Jadi orang senangnya beli golok di GSQ ya kayak gitu. Alhamdulillah mirror terus tajam. Allah kasih ketajamannya yang sangat luar biasa. Ya kalau manual rasanya ya gini, jadi ya agak capek dikit. Makanya bayarannya agak mahal kalau di mirror. Bayarannya agak mahal bang kalau mirror. Nah ini sepuannya sampai segini tuh, sampai habis sepuan ini. Nih sini sampai habis nih. Tapi ini nggak pecah, cuman jadi kecap batu, garing bener. Nah coba kita lihat nanti di asanya meripil enggak nih. Biasanya kalau baja-baja modern, kalau sangat keras itu dia biasanya ya pada gempur matanya, meripil, pada ciping. Nah coba ini kita lihat, kayaknya kalau dari standar di asanya di awalnya kagak bakal ini deh, kagak bakal ciping. Nah yang kayak gini nih yang enak aja nih. Ya, salam tempel mambrak yang ini begini. Saya udah nyimpen satu yang seperti ini buat motong besok tanggal 27. Kata orang yang punya hajatnya itu sapinya sekitar 70 ekor, tapi dibagi 10 kelompok. Saya dapat undangan dari guru, katanya harus GSQ harus tampil di Serang besok di pesantren. Insya Allah kalau kejadian besok, kalau katanya sih karena ada pandemi begini nggak boleh ngumpul-ngumpul, terus di sananya sih nggak jadi masalah. Besok kita tunggu kabar beritanya. Alhamdulillah ini juga udah hampir habis. Nah ini memang agak lama. Jadi biar teman-teman ingat, ini harus kalau mau cakep di 240 nya harus benar-benar krimis, bersih, tanpa ada baret-baret bekas gerindaan. Nih ini kan nggak ada baret-baret bekas gerindaan ini deh tuh. Udah cakep ini. Nah udah kita dua kali balik. Nah kita bikin mata. Nah ini memang harus kecil. Nah ini
insya Allah kalau teman-teman ikuti cara seperti ini, se-Indonesia bisa ngasah. Cuman ya kata orang dulu begitu, halipun bisa, tetap aja masih nomor satu guru ini. Gurunya nomor satu. Terus orang juga nanti cari siapa sih yang ngajarin, pokoknya di mana, orang masih pokoknya. Jadi kalau ngasih ilmu ke teman-teman ya semuanya dikasih biar ikhlas. Nah nih, jadi kalau kita punya ilmu ikhlas, ini juga asik begini. Ini asalnya ngasah orang kampung nih, ngasah orang kampung. Nih kayak gini nih, ngasah orang kampung. Ini orang ini semua ngasah mundur maju. Namanya juga asal orang kampung. Nah ini, nah sekarang kita ini udah beres, udah rapi semua ini, udah nggak ada baret-baretnya nih. Nah sekarang kita ganti ampasnya dulu ya, biar agak mendingan dikit. Nah ini ada ampas 400 ampas bekas saja, biar mendingan dikit, biar agak bening dikit gitu, buat cari matanya. Kalau udah bening mah cari matanya gampang. Tadi udah dibikin plate, kita bikin matanya tadi, buangin gerindaannya, buangin plastikirannya, udah saya bikin plate tadi. Jadi buat nyari di batu ya tinggal di batu gunungnya yang kasar. Ini ada yang kasarnya tadi, batu gunungnya yang kasarnya tadi mana tuh? Ini kasaran. Nah ini ada. Ini kasar ini. Nih. Kita pakai itu batu gunungnya. Ini buangin badannya biar cakep, biar klimis gitu badannya. Jadi kan kalau misalnya ngikutin cara ngasahnya seperti ini ya kayak gini enak. Jadi kalau mau dibalikin mirror tinggal ngikutin. Tadi 240, 400, naik 600. 600 biar lama. Jadi pori-porinya bener-bener halus bener, sampai habis bener. Nah ini juga 400 sudah habis nih pori-porinya, udah. Tapi masih kelihatan dikit. Nah. Gampang kok teman-teman kalau ngikutin seperti ini. Udah ada amplasnya, udah ada bahan yang mau diasah, tinggal ikuti caranya. Nah ini 240 nya udah rapi, 240 udah rapi, 400 udah rapi di badannya. Sekarang kita mulai cari tajam di matanya. Matanya kita bikin tadi karena udah dapet di 240 nya, nah kita padetin di batu gunungnya. Nih, di batu gunungnya. Emang agak ribet, agak lama, tapi hasilnya memang benar-benar bagus. Kalau rasanya kayak gini, sabar. Satu pisau ini kalau benar-benar mau ditariknya enak terus tajam awet ya 1 jam lah kita rasanya, kita bagi waktunya. Nah ini di 240 di ini 400 nya biar ini beneran batu gunungnya. Nah, beli di Parung ini saya potong 2 kemarin, saya potong 2. Potongannya masa itu potong itu. Nah ini potongannya dia nih, potongannya dia. Nah karena kalau saya ngepotong
Kalau ada orang belajar ngasah, dipakai tangannya doang, legok, habis saran gua. Oke, sini banyak yang belajar pada datang, pada belajar ngasah, batunya habis pakai Simon dia acak-acak. Tapi saya benerin lagi, habis dipakai dipulang sebenerin lagi batunya. Nah ini di batu kuning ini udah kelihatan buris semua. Nah, kita kombinasiin, habis dari sini kita lariin ke 800. Nggak apa-apa dari 800. Nah, sekarang udah mulai kita naik di batu gunung ini. Ini namanya kombinasi batu gunung, batu grit, batu gunung, batu grit, kombinasi. Jadi kalau yang punya batu grit hanya di tinggi, ya udah main di batu gunung awalnya. Nanti finishingnya main di batu grit. Itu malah lebih asik. Ini sudah batunya sudah lumayan, matanya sudah dapat dan sudah burnya sudah ada pada rontok di 400 aja. Buat naik di 800 udah sangat bagus, udah sangat indah jadinya. Yang penting finishingnya. Nah, kayak bikin rumah, finishing ngecat yang cakep. Kalau kita cakep kan berarti rumahnya juga bagus, mewah. Nah, ini saya nggak bikin mirror, saya hanya bikin matanya aja tajemin. Karena ini buat, alhamdulillah ini buat pakaian satu, ini saya misain buat tempur besok ini, buat tempur. Nah ini udah habis pada rontok di batu sini. Nah kita ganti nih, ada nih kemarin ini juga batu gunung, ini bagus juga nih. Tapi batunya harus kita pakai ini. Nah, karena tadi saya bilang kombinasi, ya ini di 800 nih batunya. Ini 800. Nih. 800 ini kombinasi 800. Nah airnya harus ngecur airnya. Nah, ini selain badannya juga bagus, 800 mata juga bagus. Kalau baja bagus biasanya enak banget. Jadi kelas tajam juga kayaknya mantep bener ini, karena keras bajanya ini. Nah, kalau nggak salah baja keras ya seperti ini, jadi harus berulang-ulang, harus tahu. Nah ini kan udah rata bener nih matanya tuh, matanya rata bener tuh. Nah kita bikin rata matanya deh. Nah, jangan lupa, jadi harus 3 kali balik sininya, keratainnya. Nah ini kan satu nih, 3. Nah baru kita naik ganti batu. Naik ganti batu. Nah kita langsung di finishing di batu gunung, batu grit. Nah ntar kita padatin dulu nih. Nah kayak gini Pak, kalau misalnya ngasah kombinasi kayak gini nih, batu gunung dasarnya, nah madetinnya di batu grit tajamnya, masya Allah asik bener. Nah ini sudah dapat, ini sudah tajam, sudah asik. Nah sekali baik lagi untuk ingat, kalau matanya udah dapat, berarti untuk ngilangin burnya di batu, misalnya di grit 800 ya, jangan ditahan, jangan ditekan, ambil aja. Jadi selain batunya awet, ininya kalah, ini wajahnya kalah. Nah ini udah beda rasanya, udah agak enteng, berarti udah makan banget ini badannya. Ini jangan lama-lama nih,
Kalau lama-lama dia karena matanya ada sangat tipis, gerak gerak lagi. Nah, gampang kan para pemirsa ngikutinnya. Ini bener-bener dituntun ini ngasahnya nih. Nah ini udah dapat. Nah sekarang ini batu gunungnya nih. Nih ini batu gunungnya buat dari 800 ada burnya. Kayaknya ini batu gunungnya lebih halus ini, lebih halus. Cuman ya pakainya ini kita lihat bentuk di matanya aja, ntar kita lihat nih. Ini juga saya potong juga batunya karena kepanjangan, kita ngasihnya ribet. Nih. Kalau ngasah pakai bed 2 kali balik langsung kulitin, langsung tajam. Tapi kalau ini harus sabar ini rasanya. Nah ini juga sudah batu gunungnya juga bagus ini, batu gunungnya. Ini batu gunungnya belinya di Parung ini, dapat nih, dapat batu gunungnya. Mungkin juga teman-teman sudah pada punya batu gunung yang kayak gini nih, yang hijau ini, hijau. Nah ini bagus ini batunya. Nah sekarang kita mau bikin naik lagi. Nah ini udah hilang baretnya, di matanya sudah bening. Kita bikin matanya sekarang di di naik tadi 3000. Nah ini kita bikin masih 3000 ya. Bentar ini mah 3000 nya, kombinasinya sebentar. Ini yang diambil dipret matanya aja tuh, matanya udah pada rontok sudah. Kalau kelihatan tuh burnya di sini aja udah pada rontok, udah sangat cakep ini. Nah ini menandakan buat nyari matanya udah keluar kuningnya nih. Jadi kalau ngelihat tajam, oh di sini udah kuning, udah agak tajam nih ya. Tadi kalau hitam, kalau putih masih beridi, kalau kuning sudah tajam. Ini alhamdulillah sudah tajam. Nah ini awalnya, kenapa awalnya di batu gunung najeminnya nyari matanya. Batu gunung tuh ada yang lebih bagus untuk dari mata, dia lebih tajam dapatnya. Tapi ada juga yang nyeloyor, nyerosot. Nah ini bagus nih. Nah ini kita sudah rapi di matanya, udah dapat di 3000. Nah ini kayaknya ini udah selesai di sini di 3000 nya. Nah, ingat teman-teman, kalau habis ngasah batu gritnya dicuci, dibersihin, jangan sampai kotor nih gini. Terus disenderin gitu biar tiris. Ntar kalau mau pakai direndam lagi. Nah, kita naik lagi sekarang sini. Ini sekitar 2 menit lamanya. Ini kalau kombinasinya itu batu gritnya, ini di 6000 nya. Nah, kita ganti mata lagi sini nih. Ganti matanya cepat kalau di 6000. Jadi nggak usah ditekan, cuma di ngambang matanya, bilahnya ngambang, taruh di batu asah, didorong. Kalau ditekan batunya yang habis. Kalau ditaruh doang didorong, bajanya yang habis. Itu bedanya ngasah batu gunung sama batu grit. Makanya orang kalau ngasahnya pada cedok tuh asahannya dia ditekan terus kegerus, batunya dia kegerus.
Nah ini nanti kita bikin beda ini, bikin beda banget nih. Jadi matanya benar-benar kinclong ini. Nih, kalau ngasanya bener, matanya kinclong bener, tajamnya minta ampun. Nah, Insya Allah udah mau masuk asar, ntar kita break di asar. Bentar kita asar dulu, sedikit lagi azan. Sebelum azan kita selesaikan dulu di 6.000 nya. Nah ini teman-teman, kalau udah mirror gini nih matanya udah mirror tuh ya, udah mirror, udah kelihatan kuningnya. Nah ini blurnya masih ada dikit nih, blur di 800 tadi keluar, sekarang udah bersih nih. Nah alhamdulillah udah asar, kita break dulu, kita sambung lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita break tadi asar, nah kita lanjut kembali. Ini sampai di batu grit yang di 6.000 kita kombinasinya. Tapi ini badannya kita rapiin dulu dikit nih, karena nih akromium timbul kuning banget ini. Nah kita rapiin dulu badannya sebentar. Kita break dulu ini badannya, untuk biar kuningnya agak hilang sebentar ini. Itu tadi di 6.000, tinggal kita naik di kombinasi yang di 8.000 ya. Ini kita lihat dulu matanya. Oh kan udah kuning sekarang, udah agak mirror. Nah kita buangin dulu sebentar ini. Nah ini dapat ini. Alhamdulillah udah beres, kiri kanannya udah beres, udah cakep, dan ini juga udah mulai bersih, matanya udah mulai tajam. Nah tapi kali ini cukup sampai di 6.000 dulu. Ini part satunya. Nah, kita sambung di acara part 2 nya, yaitu buat minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.